Oke, saudara-saudari, selamat datang di kelas katekisasi. Para katekisan yang saya cintai di dalam nama Yesus Kristus. Hari ini kita akan belajar tentang katekisasi dalam kelas katekisasi pertemuan pertama ini. Apa sih katekisasi? Itu jadi pertanyaan penting bagi kita ya. Ada beberapa anggapan bahwa kan kalau katekisasi ini adalah sebuah proses untuk penebusan dosa. Jadi contohnya gini, ada pemahaman yang lama menyatakan tentang katekisasi yang kalau udah ikut katekisasi, para katekisan itu akan terbebas dari dosa. Itu yang pertama. Yang kedua, ada yang mengatakan bahwa katekisasi atau kelas CD ini kalau sudah mengikutinya, ya dosanya ditanggung sendiri, nggak lagi dosa ditanggung orang tua. Jadi selama ini ada yang beranggapan bahwa dosa yang kita lakukan itu tanggungan orang tua. Wah, sangat berat ini. Yang terakhir, ada yang mengatakan dalam pemikiran yang lama, katekisasi ini supaya kita benar-benar diampuni oleh Tuhan gitu. Ini semua pandangan-pandangan yang sebenarnya sangat berpotensi merusak iman kita kembali kepada katekisasi dan sejarahnya dulu ya. Pemahaman tentang katekisasi yang sebenarnya itu apa sih? Nah, katekisasi atau disebut juga katekese itu berangkat dari tradisi Yunani ya. Dalam bahasa Yunaninya juga katekisasi itu yaitu katekein yang berarti memberitakan atau mengajarkan atau memberitahukan dan memberi pengajaran. Katekisasi ini lebih menekankan pada pengajaran, bukan berarti dalam hal intelektual, tetapi lebih kepada hal-hal yang praktis. Nah, di sini kita pahami bahwa katekisasi itu berasal dari bahasa Yunani, yaitu katein, yang berarti memberitakan, mengajarkan, atau memberitahukan, atau memberikan pengajaran yang menekankan pengajaran kepada hal-hal yang lebih praktis, bukan hal-hal yang bersifat akademis atau intelektualitasnya saja. Begitu. Nah, selanjutnya kita tahu bahwa katekisasi ini berarti tujuannya adalah untuk mengajar, untuk membimbing seseorang supaya ia melakukan apa yang diajarkan kepadanya. Bukan mengetahui apa yang diajarkan kepadanya, tapi melakukan apa yang diajarkan kepadanya. Nah, itu berbeda ya. Jadi katekisasi itu supaya kita dibimbing untuk melakukan, bukan untuk mengetahui saja, bukan untuk sekedar mengetahui, tetapi justru melakukan apa yang diajarkan kepada kita. Nah, selanjutnya katekisasi dalam gereja. Nah, kita harus memahami ini bahwa ada tradisi Yunani yang diadopsi oleh gereja, yaitu tentang katekisasi. Ya. Nah, ketika sudah diadopsi, ada yang berubah nilai katekisasi dalam gereja. Jadi tidak hanya sekedar mengajar sebagaimana yang dilakukan di dalam tradisi-tradisi Yunani. Nah, sampai di dalam gereja, kegiatan katekisasi ini dilakukan sebagai bentuk kegiatan untuk mengajar tentang iman Kristen. Diajarkan untuk beberapa orang agar dia melakukan apa yang diajarkan kepadanya. Nah, ini poin penting saudara-saudari. Saya ulangi bahwa kegiatan pengajaran tentang iman Kristen itulah katekisasi. Supaya apa? Supaya orang melakukan apa yang dia imani, apa yang diajarkan di dalam gereja. Jadi katekisasi di dalam gereja tidak semata-mata hanya mentransfer pengetahuan tentang Alkitab, juga harus dapat melakukannya. Jadi iman itu harus dilakukan. Katekisasi membantu pengetahuan kita atau intelektualitas kita untuk sanggup menghayati, menaati, dan melaksanakan iman kita di dalam diri kita, di dalam keluarga kita, di dalam gereja, dan di dalam masyarakat. Nah, sekarang kita mau kembali kepada katekisasi. Kapan dimulainya katekisasi ini? Atau pengajaran ini sudah dimulai sejak gereja mula-mula berdiri, atau sesudah Pentakosta, di mana orang-orang langsung percaya kepada pengajaran para rasul dan langsung dibaptis. Nah, itu merupakan suatu pergerakan panggilan di mana katekisasi dihidupi oleh gereja yang tentunya orang percaya kepada pengajaran para rasul.
Nah, ingat, pengajaran para rasul itu lahir dari pengalaman mereka bersama-sama dengan Yesus yang kemudian dihidupi menjadi iman Kristen dan kemudian orang banyak mengikutinya. Dalam pengajaran para rasul tidak hanya sekedar meletakkan doktrin keagamaannya, tetapi juga mempraktekkan kehidupannya sebagai orang-orang Kristen yang turut mengambil bagian dalam setiap proses kehidupan dan setiap realitas kehidupan manusia. Kita boleh lihat bagaimana perjalanan jemaat mula-mula yang pada saat itu justru sangat getol untuk menolong satu dengan yang lain. Dan kita bisa melihat di dalam kisah para rasul ini bagaimana mereka disukai banyak orang dan jumlah mereka semakin ditambahi oleh Tuhan. Jadi hidup di dalam pengajaran oleh rasul itu menunjukkan bagaimana kita disukai banyak orang. Nah, ini menjadi garis besar. Bagaimana orang hidup bisa disukai banyak orang? Tentu patronnya adalah Yesus Kristus itu sendiri. Mereka menghidupi apa yang diajarkan oleh Yesus Kristus. Iman mereka praktekkan dengan saling peduli, saling mengasihi, saling berbagi satu dengan yang lain dalam konteks penderitaan pada saat itu. Nah, sebenarnya di dalam tradisi Israel juga sudah ada pendidikan tentang katekisasi ini atau tentang agama. Kita bisa lihat di dalam Ulangan 6 ayat 4-9 yang menyatakan bahwa pendidikan agama di tengah keluarga sudah dimulai sejak masa kanak-kanak. Para pengajar zaman Israel kuno itu mengajar di pintu-pintu gerbang kota. Para pengajar disebut sebagai kaum bijaksana dengan pengajaran yang praktis. Jadi katekisasi ini sesuai dengan nilai-nilai Alkitabiah, berangkat dari budaya, berangkat dari tradisi, berangkat dari sesuatu yang memang telah ada di tengah-tengah keagamaan. Jadi sebenarnya tradisi katekisasi ini sudah mentradisi sejak lama, bahkan sebelum kekristenan ada. Tetapi kemudian gereja mengadopsi kebiasaan orang Israel dan Yunani dalam pengajaran hal-hal yang bijaksana secara praktis dengan berdasarkan Alkitab. Nah, gereja mengadopsi tradisi Israel dan Yunani ini. Disempurnakanlah itu berdasarkan Alkitab yang menyaksikan sentralitas pengajaran dari Alkitab adalah Yesus Kristus itu sendiri sebagai penggenapan janji keselamatan dari Allah. Nah, oleh karena itu, bagaimana kita mau merefleksikan iman kita kepada Allah melalui Yesus Kristus? Nah, disitulah kita akan mempelajarinya di dalam katekisasi. Bagaimana kita mengaplikasikan, mengimplementasikan iman kita kepada Tuhan melalui tindakan dan perbuatan kita. Pengajaran yang praktis ini dalam katekisasi mengajarkan kita untuk berbuat, bukan hanya sekedar mengetahui. Jadi para katekisan, mari kita sama-sama belajar di dalam segmen katekisasi hari ini. Semoga Tuhan memberkati.